Hai, selamat pagi semuanya. Nampaknya kita masih tetap harus melanjutkan pembelajaran secara online. Ya, dikarenakan masalah pandemi ini yang tidak selesai-selesai, tapi jangan ibaratnya Anda merasa susah belajar selama ada teknologi, ada jaringan, dan termasuk Anda punya infrastrukturnya, semua itu bisa dilalui tanpa ada masalah. Nah, untuk hari ini saya akan mengajari mengenai masih topik mengenai dampak sosial informatika, tapi sekarang lebih dikhususkan untuk bagian dunia TIK dan bidang pekerjaan. Nah, apa-apa saja itu yang harus kita perhatikan? Bisa sambil saya sharekan layar saya supaya Anda bisa melihatnya. Oke, Anda bisa melihat sekarang saya sudah membuka sebuah materi, dan materi ini nanti ada di dalam Google Classroom kalian, jadi nanti Anda bisa membacanya. Untuk sekarang ini, seperti yang tadi saya sudah bilang, mengenai dunia TIK dan bidang pekerjaan, dampak sosialnya. Nah, ini tidak saya bacakan, nanti Anda bisa membacanya. Lalu di sini saya hanya garis bawahi secara umum karir di bidang komputer dapat dikelompokkan menjadi ada beberapa bagian. Pertama yaitu ahli sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah ahli ilmu komputer. Kemudian yang ketiga adalah ahli hardware. Ini tulisannya syaratnya ahli ya. Dan yang keempat adalah operator. Oke. Kemudian dari masing-masing bagian itu terbagi lagi menjadi beberapa subbagian. Misalnya contohnya di sini ahli sistem informasi, namanya aja sudah sistem informasi, berarti berkaitan dengan sistem. Udah, kita bisa baca pengertiannya. Seseorang yang ahli dalam melakukan analisa dan menyusun suatu program atau analisa informasi. Oke, jadi di sini diantaranya analisis sistem dan pemrograman. Jadi di sini ahli dalam melakukan analisa dan menyusun suatu program. Jadi apa yang harus kira-kira dikerjakan? Udah. Nah, di sini ada dua, sistem analis dan sistem programmer atau software engineer. Sistem analis di sini hanya menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisis sistem yang ada, tentang kelebihan dan kekurangan, sampai studi kelayakan, dan desain sistem yang dikembangkan. Oke. Sedangkan sistem programmer di sini bertugas adalah mengimplementasikan rancangan sistem analis. Jadi di sini dia terjun ke lapangan, dia mengecek semuanya. Jadi yang di sini dia memprogramnya. Udah? Jadi di sini yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Nah, masalahnya di Indonesia dua ini tidak bisa dipisahkan. Mereka kebanyakan kalau di perusahaan lebih banyak mereka ini gabungkan menjadi satu. Jadi seorang programmer dia harus bisa menganalisa, dia juga bisa memprogram. Sedangkan di luar negeri dua ini agak berbeda. Oke. Nah, jadi di Indonesia pada umumnya kalau dibilang programmer inilah duanya. Nggak bisa dipisahkan. Jadi harus bisa menganalisa, bisa memprogrammer. Sudah memprogram, bisa lagi menganalisa lagi. Nah, ini yang kerjaan berat di Indonesia. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi namanya web designer. Web designer di sini yaitu orang yang melakukan merancang website, udah. Termasuk studi kelayakan, analisis dan segala macam. Jadi di sini pada umumnya kita hanya melihat tampilan-tampilan website yang cantik, desain yang bagus dan segala macam. Oke, berhubungan dengan desain. Udah. Nah, sedangkan web programmer bertugas untuk mengimplementasikan rancangan web designer. Oke. Saya pause dulu sebentar dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Soalnya tadi ada telepon bunyi. Di sini bagian web programmer, di sini bagian untuk mengimplementasikan rancangan web designer. Jadi bagaimana web design ini merancangnya, dia yang memprogramnya juga. Sudah. Nah,
Di Indonesia dua ini juga susah, sangat susah dibedakan karena dua ini merangkap jadi satu. Ya, bagian perusahaan mereka nggak mau ngerti. Pokoknya inilah kerjaan kamu. Udah, termasuk juga seperti ini. Nah, bahkan di Indonesia keempat profesi ini bisa bergabung jadi satu. Jadi ibaratnya kalau kamu menjadi seorang programmer, kamu harus bisa menganalisa, sudah, bisa juga mendesain, bisa juga memprogram, baik untuk di dalam satu aplikasi ataupun secara web. Itu tugas berat di Indonesia. Udah. Di luar negeri pada umumnya itu dipisah, namun ada yang sebagian digabungkan juga. Oke. Nah, jadi bedanya di sini sistem programmer dengan sistem bagian yang di sini, bagian programmer di sini dengan bagian web programmer ini pada umumnya ada untuk aplikasi yang langsung bisa dijalankan di dalam satu jaringan atau di satu komputer. Tidak butuh jaringan online ke dalam internet. Sedangkan untuk bagian web ini butuh harus online. Udah. Nah, nanti di sini ada lagi nanti untuk yang handphone. Untuk handphone beda lagi. Ya. Nah, kemudian kita kedua di sini ada namanya ahli ilmu komputer. Udah, ahli ilmu komputer di sini pada umumnya adalah lebih menyangkut ke bagian hardware maupun software. Oke, terutama untuk sistem. Udah. Nah, bagian ini di sini terbagi ada dua, yaitu ada technical engineer dan networking engineer. Technical engineer di sini pada umumnya yaitu berhubungan dengan sistem. Ya, berhubungan dengan sistem. Nah, sedangkan network pada umumnya berhubungan dengan jaringan. Oke. Di Indonesia pun kadang-kadang dua ini sangat susah dibedakan. Pokoknya kalau kamu tahu komputer, kamu harus tahu semuanya. Itulah di Indonesia. Jadi ibaratnya seluruh dunia ini bisa dikuasai gitu, udah. Jadi sangat susah kalau di Indonesia ini. Sedangkan di luar negeri pada umumnya mereka ini dua beda, ya. Jadi ini lebih banyak diutamakan ke sistem. Jadi biasanya kita bilang sistem administrator, di sini biasanya network administrator. Oke. Nah, sedangkan di sini ada juga namanya ahli hardware di sini, sudah. Sama juga di sini ada technical engineering dan network engineering. Jadi di sini pada umumnya ahli ilmu komputer, ahli hardware sama umumnya hampir disamakan. Oke, hanya ibaratnya istilahnya saja. Jadi kalau biasanya hardware ya biasanya pada umumnya banyak perangkat. Nah, kemudian yang berikutnya lagi operator. Operator di sini Anda sudah tahu, operator ini pada umumnya hanya memasukkan data. Di sini bisa kita baca, mengoperasikan dan mengawasi sistem komputer, udah di sini. Jadi fungsinya hanya untuk memasukkan data. Jadi orang yang pada umumnya memasukkan data, mengeluarkan dalam bentuk lapor itu biasanya disebut operator. Udah. Nah, pekerjaannya lebih banyak. Di sini ada namanya helpdesk, udah. Biasanya sih untuk online. Jadi kadang-kadang kalau misalnya Anda chatting udah dengan mungkin seseorang yang minta bantuan dari sebuah situs, udah, dan dia memberikan bantuan secara online, itu dibilang helpdesk. Kemudian front office di sini bisa dalam bentuk online, bisa juga dalam bentuk tatap wajah langsung. Pada umumnya Anda langsung jumpai ke kantor, Anda bilang seperti Anda ke Grapari, Anda bilang masalah ini, udah dia langsung tangani. Udah, bisa juga dengan via calling. Oke, tapi pada umumnya langsung bertatap wajah. Sedangkan resepsionis ini pada umumnya Anda bisa melihat seperti kayak di hotel, itu salah satunya. Oke, ataupun mungkin di rumah makan itu juga ada. Oke. Nah, pada umumnya di sini biasanya mereka harus berhubungan dengan komputer ya. Jadi bukan tidak berhubungan dengan komputer. Jadi contohnya seperti Anda di hotel, udah pada di hotel misalnya Anda mungkin mau booking sebuah kamar atau mungkin kunci Anda bermasalah, dia bisa mengaturnya. Nah, kemudian technical operator di sini yaitu orang yang bertugas untuk menginput data langsung ke sistem berdasarkan data lapangan. Jadi di sini kalau di luar negeri, mereka itu kalau memasukkan data, mereka nggak usah kumpulkan di sebuah selembar kertas ataupun di sebuah buku, lalu balik ke kantor baru input, nggak usah. Mereka kalau di luar negeri langsung pakai tablet, pakai web, pakai mobile, langsung dari mobile mereka, perangkat mereka, langsung mereka masukkan datanya. Jadi data itu langsung dikirim ke kantor. Udah, tidak usah lagi kita susah-susah mencatat seperti yang ada di Indonesia ini. Walaupun di Indonesia ini pada saat sekarang ini sudah ada beberapa perusahaan yang maju sudah mulai menerapkan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi di sini ada web operator, yaitu orang yang respon pelanggan dari media web. Jadi di sini web operator dengan helpdesk hampir-hampir mirip, ya. Cuma di sini lebih banyak kebanyakan ke web seperti kayak forum gitu.
Nah, kemudian finance operator, namanya aja finance di sini berarti berhubungan dengan ekonomi. Ya, berhubungan dengan ekonomi. Jadi di sini lebih banyak bagian mengelola keuangan seperti kayak perpajakan. Oke. Kemudian kasir, ya Anda sudah tahu di sini kasir pada umumnya seperti Anda jumpai di Irian Market, itu juga termasuk kasir. Mereka menggunakan komputer, udah, untuk mencatat semua pemasukan, udah, atau penjualan. Nah, itu mereka bisa menerapkannya di sana dengan bantuan dengan alat lain. Dan masih banyak jenis penanaman pekerjaan lain. Jadi kalau dibilang banyak sekali ya, udah. Jadi ini secara umum aja. Nah, kemudian kita lihat lagi kemajuan TIK sekarang. Di bidang pendidikan saat ini seperti kita mengadakan pembelajaran secara online lewat Google Classroom, ini juga termasuk salah satu dari TIK. Ya, kemajuannya di sana. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada setidaknya ada 4, udah, alat bantu belajar dan tes. Kalau seperti yang saya lihat dan saya pelajari yang di luar negeri, contohnya seperti di Hong Kong, saat seperti kayak gini pandemi COVID, udah, mereka punya, siswanya punya tablet, punya laptop, udah. Jadi tablet itu mereka bisa langsung kerjakan soal, bisa langsung menulis di sana, udah. Setelah gurunya mengirimkan sebuah lembar pertanyaan. Kalau kita di Indonesia, karena masalah faktor ekonomi masyarakat yang beraneka ragam, jadi kita agak susah, ya. Nah, kemudian di sini ada seperti computer based instruction, ini pada umumnya seperti kayak kita waktu UNBK, oke? Ataupun nanti ada namanya ASM ya kalau untuk yang tahun depan, kalau setelah COVID ini selesai. Lalu ada lagi pembelajaran secara online, saya sendiri juga sering belajar secara online, jadi ini kita namanya electronic learning. Jadi kalau usah bertatap wajah, kapanpun Anda mau belajar, Anda tinggal buka aja, yang penting ada koneksi internet. Kemudian virtual class ini seakan seperti kayak kita langsung berhubungan langsung, tapi tidak langsung bertatap wajah secara apa, hanya melalui jaringan komputer, jadi bisa nampak semuanya. Nah, kemudian bidang penjualan ini juga sudah sering kita jumpai, ada barcode di mana-mana sudah ada, bagian pengiriman, bagian online, udah, toko online, bagian kartu kredit, dan bagian uang elektronik. Jadi uang elektronik yang sekarang Anda juga sudah bisa lihat, ada GoPay, udah, ada link aja, udah, dan ada beraneka ragam. Sedangkan saya sendiri kalau yang bekerja secara freelance atau sebagai pekerja sampingan dengan terhadap orang luar, mereka itu uang elektroniknya adalah lewat PayPal. Oke, jadi kita tidak usah terlalu khawatir untuk hal itu. Nah, sedangkan bidang hukum di sini ada namanya fingerprint files, national files on criminal, computer modeling of DNA. Jadi di sini ada juga nanti misalnya contoh kalau orang melacak komputer Anda, mungkin Anda melakukan sebuah kejahatan, dia bisa mengambil data-data Anda walaupun data Anda sudah dihapus hanya dari komputer Anda saja. Oke. Kemudian bidang pemerintahan yaitu e-government itu banyak ya. Jadi seperti yang sekarang banyak. Jadi kita birokrasi terhadap pemerintah tidak usah lagi takut bisa langsung secara online. Perpanjangan SIM online ini pernah saya coba di kisaran ini, namun saat itu di bulan 10 ya, tahun 2019 waktu itu, udah ternyata di kisaran ini masih belum bisa. Saya nggak tahu untuk sekarang ya, oke. Saat itu saya dulu mencobanya. Jadi sampai saya dibawa ke kantor pimpinannya dari kantor polisi yang ada di Jalan Cokro ini. Saya juga dengan bingung-bingungnya. Udah, padahal saya sudah melakukannya. Oke. Nah, jadi saya rasa sih sekarang udah bisa lah ya. Cuman mereka lebih menekankan pakai BRI. Saya waktu itu pakai Bank Mestika karena bank saya hanya satu aja. Lalu proses imigrasi juga bisa melalui online sekarang. Udah, pajak banyak juga. Saya juga melapor pajak secara online, gak usah lagi ke kantor pajak. Udah. Kemudian perkiraan ramalan cuaca, kita bisa melihat cuaca sekarang, arah angin segala macam bisa kita lihat secara online. Oke. Lalu bagian T untuk bidang keuangan yaitu record keeping, phone banking. Jadi di sini ya bagian keuangan Anda bisa menggunakan handphone Anda melakukan transaksi keuangan juga bisa ya. SMS banking saya juga ada, pakai internet banking juga ada ya. Mobile banking ada, internet banking, SMS banking. Jadi semuanya ada. Jadi kita nggak usah lagi langsung ke lapangan atau ke bank atau kemana, capek. Habis waktu, habis segala macam lagi.
Nah, kemudian bidang kesehatan di sini bisa juga seperti memonitor pasien. Jadi kalau Anda lihat saat ini COVID ini, di Korea itu, mereka itu kalau yang memang ya sudah lagi dicek, udah mereka disuruh karantina di rumah sendiri, mereka itu otomatis ada ceknya lewat GPS. Jadi kalau sempat Anda mematikan GPS-nya itu, langsung mereka via calling. Jika Anda memang tidak mau mendengar, maka pihak kepolisian akan datang menjemput dengan paksa. Nah, di Indonesia saya nggak tahu apakah seperti itu karena saya juga belum mengalaminya. Ya mudah-mudahan kita semua nggak ada yang mengalami penyakit COVID ini ya. Oke. Nah, kemudian diagnosis penyakit, jadi sekarang Anda juga bisa seperti kayak di dalam kedokteran, udah. Jadi tidak mungkin lagi dokter yang menganalisa, jadi komputer yang menganalisa dengan hanya Anda memberikan data. Ini lebih cepat lagi. Lalu ada smart card pasien, ini biasanya untuk dalam bentuk kartu ya. Oke. Nah, jadi terus terang banyak perkembangannya, ini yang tercatat aja. Kemudian di sini dari dampak implementasi T ini sudah banyak kita jumpai dalam dunia kerja. Udah termasuk terutama lapangan kerja kalau kita dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Saat ini kita bisa jumpai ada namanya transportasi online, bahkan itu ada pembersihan rumah online, udah. Kemudian pelayanan kesehatan online Anda juga bisa sekarang ini ya. Kemudian pendidikan online, udah konsultan online. Dan saya sendiri waktu tahun 2019 bulan Desember saya ke Brastagi, saya juga bisa langsung pesan villa secara online, gak usah bertatap wajah, bayar juga lewat secara online. Waktu itu saya pakai aplikasi luar negeri, udah. Cuman karena aplikasinya yang luar negeri itu pakai bahasa Inggris, ya semuanya pakai bahasa Inggris, bayarnya juga pakai via dolar waktu itu. Udah. Jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi kita punya rumah kita nggak ditempati, apalagi rumah kita berada di daerah pariwisata, kita bisa sewakan. Masukkan aja ke aplikasi gitu. Jadi siapa yang mau udah tinggal langsung booking, gampang ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi karena lapangan pekerjaan yang baru ini otomatis dampak di dalam teknologi ini punya dua sisi. Ibaratnya seperti kayak pedang bermata dua. Punya positif, punya negatif. Positifnya ya ada terbuka lapangan pekerjaan baru. Ya. Ini di sini. Oke. Nah, negatifnya gimana? Pasti ada yang kena dampaknya. Oke. Jadi seperti kayak sekarang, kalau yang bisa dikerjakan secara online mungkin. Bisa kita kerjakan seorang yang langsung bertatap wajah seperti kita ini belajar secara online bisa. Nah, seperti kalau mungkin contohnya mungkin yang Anda bilang seperti di bengkel, ya itu nggak mungkin. Udah harus lepaskan mesinnya, cabut businya, segala macam, ya nggak mungkin. Kecuali Anda diajarin. Itu pun kalau Anda nggak pernah pegang, Anda bingung. Oke? Nah, jadi bukan berarti semuanya bisa secara online, enggak ya. Pada umumnya sih rata-rata udah bisa. Oke? Nah, hanya ini aja materi yang saya apain. Nanti Anda bisa baca sekali lagi. Udah. Untuk berikutnya nanti untuk tugasnya ini saya akan memberikan sebuah kasus soal ada bentuk kasus. Udah. Nanti Anda bisa menjawabnya di sana langsung. Udah. Tinggal Anda ikuti aja. Oke. Sampai di sini saya rasa apa yang sudah kita pelajari sekarang ini janganlah terlalu ibaratnya Anda anggap dianggap udah biasa aja gitu, nggak usah. Ini tetap sebuah materi pembelajaran. Nah, kemudian bagi yang temannya masih belum join ke dalam Google Classroom kita, tolonglah dianjurkan juga. Udah, sama-sama baiknya. Udah. Nah, ini aja. Kalau memang ada pertanyaan yang kurang mengerti atau mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai dari materi yang sudah saya berikan, silakan Anda cantumkan itu di bawah komentar. Ya. Untuk tugas nanti akan saya berikan, tinggal nanti Anda lihat aja, baca dengan baik. Ingat ya, bertanya kalau memang itu adalah sebuah pertanyaan. Jangan asal bertanya. Oke, saya rasa sampai di sini saja. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye.